Puji Tuhan. Shalom. 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 Sungguh kita bersyukur ya, kita bisa kembali beribadah tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa hadir, bisa sehat, ya, kita bisa menikmati segala berkat, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini mau rindu menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita. Amin. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kerinduan kita kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya suci. Sekali lagi, Bapakku rindu Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar kami, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, merindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu. Mari angkat tangan kita, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu.
kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari angkat tanganmu, bertemu muka dengan muka, bertemu muka. Haleluya. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya, bertemu muka dengan muka, kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat anugerah. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu
Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biar sukacita surga, hadirat Tuhan memenuhi ibadah kami hari ini. Kami pulang yang sakit dengan kesembuhan, yang lemah dengan kekuatan yang baru, yang terbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, begitu dalam kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Sejak kita bertemu dengan Yesus, maka ada kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Bersama Tuhan, karena sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Sukacita surga turun di atas tempat ini. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangat
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangat. Haleluya. Bersorak lagi. Sukacita surga nyata. Haleluya. Tanpa tak semangat akan hilang kepada. Haleluya. Oh bersorak sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga memberi kekuatan kepada kita, amin. Sehingga hidup kita penuh semangat, tidak gampang menyerah, tidak gampang berputus asa. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak gampang menyerah. Memberikan kita keberanian, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin, haleluya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama sering jemaat Tuhan di dalam rumah-Mu ini bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami angkat menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga boleh memberikan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih Tuhan. Tuhan sempurnakan dan berkati apa yang dapat kami persembahkan di dalam ibadah ini. Sekarang tiba waktunya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu yang boleh memberikan motivasi, dorongan untuk kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak cepat putus asa, tetapi kami menerima kekuatan demi kekuatan untuk tetap eksis mengikuti Engkau. Makasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan ini kepadamu. Silakan Engkau Tuhan terus membentuk kami, mengajar kami, menguatkan kami, agar kami Tuhan boleh tetap hidup di hadapan-Mu sebagaimana yang Kau kehendaki, untuk taat, mengasihi, dan takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk belajar. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur saudara ya, pagi hari ini kita bisa kembali tetap dapat beribadah bersama-sama. Ini adalah minggu yang keempat bulan November ya, bulan November. Tinggal 1 minggu lagi kita akan mengakhiri bulan ini dan kita akan masuk dalam bulan terakhir, bulan Desember di tahun 2025 ini. Baik saudara, kita akan langsung saja masuk pada firman Tuhan. Ya. Judulnya apa? Sikap pantang menyerah. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3, 1. Sikap pantang menyerah. Nah, berkaitan dengan judul ini, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Coba tayangkan. Ya. Bapak Ibu silakan lihat di layarnya ya, kita akan baca bersama-sama dulu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefunne, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan atau Yahweh kepada Musa, abdi Elohim itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lanjut. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Elohimku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Elohimmu dengan sepenuh hati. Lanjut. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun
jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Jefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Elohim Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang-orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan. Ya, kembali kepada judul. Kembali kepada judul tadi yang pertama. Ya. Sikap pantang menyerah. Saudara, sikap menyerah ini merupakan suatu kelemahan banyak orang, ya. Ketika orang menjalani suatu usaha, suatu pekerjaan, atau apapun saudara yang digelutinya, ketika berhadapan dengan hal-hal yang membuat dia berpikir tidak mampu, tidak sanggup, ya, untuk meneruskannya, seringkali saudara orang menjadi lemah, lalu mungkin juga didorong oleh sikap putus asa sehingga menyerah dengan keadaan. Tapi pagi hari ini saudara, kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu judulnya sekarang sikap pantang menyerah. Walaupun saudara di dalam kehidupan kita, memang kalau kita merasa sudah tidak sanggup, tidak mampu, menyerah mungkin bisa menjadi solusi. Tetapi saudara, ada satu hal yang kita perlu belajar, bahwa sikap pantang menyerah di sini, kita bukan mengandalkan kekuatan kita, kekuatan kesanggupan kita. Tetapi dalam firman Tuhan ini adalah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang membuat dia secara manusia gak sanggup, gak mampu, lemah. Tapi apa yang dikatakannya? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, karena itu saudara, sikap pantang menyerah ini adalah kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yang bernama Kaleb. Kaleb ini adalah salah satu tokoh yang bersama-sama dengan Yosua. Yosua itu kalau dalam kitab Ulangan apa Bilangan itu namanya Hosea. Dalam nama lain disebut Yosua. Nah, orangnya itu sama tapi mungkin sebutan namanya ada nama lain gitu ya. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan,
Kita lanjut dulu, kita lihat sikap yang pertama. Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah. Meski berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Tuhan dan tidak kehilangan semangat. Dari Kaleb kita belajar bagaimana hidup dengan sikap pantang menyerah dan kita terapkan untuk jadi berkat di tempat kerja. Ya, coba lanjut dulu. Nah, ini yang pertama, mengingat janji firman Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Oh iya, mungkin di sana belum bisa ya. Kita baca saudara ya, ini di ayat yang ke-6. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Jepune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abdi Elohim itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Saudara, orang Israel belum masuk ke tanah perjanjian. Karena tanah ini adalah asing bagi mereka. Artinya mereka belum pernah melihatnya, belum pernah masuk. Jadi belum tahu persis bagaimana situasi keadaan tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, untuk itu Musa mengutus 12 pengintai. Dari 12 orang itu, salah satu namanya ini adalah Kaleb. Kaleb adalah dari suku Yehuda. Mereka pergi untuk menjadi pengintai, untuk melihat negeri Kanaan itu kayak apa modelnya. Mungkin dari sini saudara ya, Israel itu terkenal dengan intelijennya. Yang disebut Mossad itu saudara ya. Yang sekarang katanya ditakuti oleh banyak negara. Karena begitu hebat kerjanya. Yang didukung oleh peralatan kecanggihan modern zaman sekarang ini. Hal-hal yang terjadi di negara orang lagi rapat, orang lagi ngumpul, orang Israel bisa tahu. Ya, orang Israel bisa tahu, saudara. Apalagi kalau ada target-target yang mau dihabisi, dieliminasi. Jadi banyak orang jadi takut saudara sama Mossad itu. Nah, ini boleh dikatakan Mossad yang pertama ini saudara ya, ini yang diceritakan dalam Alkitab ini. Nah, mereka pergi melihat tanah Kanaan. Setelah 40 hari dikatakan melanglang buana di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka lihat kota-kotanya. Mereka lihat penduduk atau masyarakatnya. Mereka pulang kepada Musa, menceritakan apa yang ada di sana. Dari 12 orang itu saudara, 10 orang memberitakan kabar buruk, kabar negatif. Hanya 2 orang yang memberitakan, yang menyampaikan berita untuk meyakinkan orang Israel. Apa yang disampaikan oleh 10 orang saudara itu memang benar. Katanya pendudukannya itu memang subur. Tapi penduduknya orang-orangnya gede-gede. Raksasa semua. Kami melihat diri kami ini hanya kayak belalang. Mereka, kayak Goliat semua badannya. Mungkin lebih besar lagi saudara. Goliat itu cukup besar saudara. Cukup tinggi. Yang dihadapi oleh Daud itu. Jadi di sana penduduknya orang-orang raksasa. Apalagi saudara, penduduknya makan orang. Kita kayak belalang. Disenggol dikit udah jatuh.
Apalagi kita dikejar, ditangkap, udah jadi santapan mereka dah. Waduh, saudara, apa yang dilaporkan oleh 10 orang ini membuat orang Israel takut masuk ke tanah perjanjian. Tapi Kaleb, saudara, menguatkan hati orang Israel, memberikan penghiburan agar mereka tetap tabah, tetap kuat, jangan putus asa. Memang negeri itu penduduknya gede-gede, kotanya kuat-kuat, orangnya ada yang makan orang. Dibanding dengan kita, kita nggak ada apa-apa. Tapi kita jangan melihat orang itu. Tapi lihat Tuhan yang jauh lebih besar dari mereka, yang lebih kuat dari mereka. Dan kita pasti mampu, pasti sanggup untuk mengalahkannya. Nah, ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa saudara Kaleb berpikiran lain, berhati yang lain dibanding dengan 10 orang? Karena dia percaya, dia yakin akan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti juga Tuhan yang akan bertindak untuk membela mereka. Saudara, dalam kitab Yosua pasal-pasal awal itu juga dikatakan bahwa secara manusia tidak mungkin orang Israel itu bisa mengalahkan penduduk Kanaan itu. Mereka itu ada 7 suku bangsa. 7 suku bangsa itu, katakanlah saudara ya, orang Filistin, orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Yebus, orang Amori, orang apa lagi ya? Orang Girgasi, ya, 7 orang ya, 7 suku bangsa. Orang Girgasi ada 7. Jangankan melawan 7 ini saudara, melawan 1 saja dari suku bangsa itu, orang Israel tidak akan mampu. Nah, karena itu Yosua berani berkata, Kaleb berani berkata, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena yang membela kita, yang menolong kita adalah Tuhan. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang kita andalkan, ya, di dalam menghadapi orang-orang penduduk Kanaan yang diperintahkan, yang dijanjikan Tuhan oleh Tuhan kepada orang Israel itu. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan, Kaleb berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia ingat apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Coba lihat, kita lihat dulu janjinya saudara ya. Di ayat yang ke-9 sebenarnya, janjinya itu ada di ayat yang ke-9. Saya bacakan saudara ya, Bapak Ibu coba lihat Yosua 14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Elohimku dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Saudara, Kaleb mengikuti Tuhan bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Dan ini juga sebenarnya berlaku untuk pengintai-pengintai yang lain sebenarnya. Kalau mereka berpegang teguh, tetap mengikuti firman Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang mereka injak di setiap tempat, di setiap wilayah, ya, itu akan menjadi milik mereka. Sekarang ini kan saudara ya, Gaza yang menjadi perebutan itu tanah. Sebenarnya saudara itu tanah orang Israel itu, dari suku Yehuda. Tapi karena Israel pengen damai, mereka awal itu siap mengalah, memberikan
tanah itu untuk ditempati oleh orang Filistin. Tapi memang benar saudara ya, seperti firman Tuhan katakan, bahwa mereka akhirnya menjadi duri bagi orang Israel. Mereka kan keyakinannya berbeda dengan orang Israel. Kalau yang Kristen saya percaya tidak punya niat hati yang seperti yang diungkapkan oleh Hamas. Hamas itu kan bukan saja membunuh, ingin memusnahkan. Karena itu roket terus ditembakin terus menerus. Yang sampai akhirnya terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap orang Israel ribuan lebih itu. Yang akhirnya menyebabkan muncul peperangan. Dan sekarang Gaza menghadapi kehancuran yang luar biasa. Coba saudara, sudah dikasih tanah, tempat tinggal. Malah saudara kalau saya dengar beritanya itu, listrik dibantu, air dibantu oleh orang Israel. Tetap aja nembakin orang Israel. Gimana kira-kira saudara ya, kalau ada tetangga yang kita bantu malah menyerang kita, saudara kira-kira gimana itu? Gak punya tanah, Pak, tolong Pak, aku gak punya tanah mau bangun rumah Pak, yang di samping Bapak ada kosong tuh. Ya, tapi dipinjamin aja ya, bukan dikasih. Oh ya gak apa-apa, udah dipinjamin, melanjaitin kita. Ayo saudara. Nah saudara, saya pribadi saudara ya, lebih setuju itu kembali kepada orang Israel supaya jangan jadi duri bagi orang Israel. Tapi itu kan keputusan orang Israel sendiri. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat saudara ya bahwa Kaleb ingat akan firman Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu nanti pada waktunya akan digenapi, akan diberikan oleh Tuhan kepada Kaleb. Ini yang dikemukakan oleh Kaleb kepada Yosua di kemudian hari, dan apa yang diharapkan oleh Kaleb ini betul-betul saudara ya menjadi kenyataan. Ya, tanah Hebron itu adalah bagian kepada orang Kaleb. Saudara, untuk mendapatkan bagian ini memang tidak mudah saudara ya, dan itu tidak waktu yang singkat, tapi memerlukan waktu yang panjang. Tetapi teladan apa yang kita bisa petik saudara dari Kaleb ini? Kaleb mengingat dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa apapun firman Tuhan yang diucapkan, dijanjikan oleh Tuhan, itu adalah ya dan amin. Artinya pasti terjadi dalam kehidupannya. Saudara, dalam banyak hal kehidupan kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita lemah. Ketika kita bergumul, ya mungkin dengan penyakit. Orang sakit membutuhkan kesembuhan. Sudah berobat, sudah berdoa, kayaknya kurang apa lagi saudara ya. Tapi kesembuhan itu belum juga tiba. Bisa nggak ini membuat orang bisa jadi goyah? Tidak tertutup kemungkinan saudara. Tetapi orang yang tetap kuat dan teguh untuk berharap kepada Tuhan, itu pada waktunya Tuhan akan berikan pertolongan yang sempurna. Kita ingat saudara ya, ada seorang ibu yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun saudara itu bukan waktu yang singkat. Sudah berusaha ke berbagai tabib. Katanya tabib A itu, mujarab obat yang dia kasih. Dicoba, ya ngabisin duit. Dengar lagi ada tabib B yang lebih hebat lagi. Dicoba lagi. Ya sama saja hasilnya. Akhirnya dikatakan saudara apa? Duitnya habis. Hartanya habis. Udah gak punya apa-apa. Penyakit tetap ya dialami, bukan tambah hari tambah lumayan ya, tapi tambah hari tambah parah. Tapi dia mendengar tentang Yesus yang menjadi harapan untuk mendapatkan pertolongan. Dia coba lagi dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dulu nggak ada mobil kan saudara ya, kita tahu. Untuk mencapai, saya nggak tahu sudah berapa jauh itu.
Dia jalan kaki terhuyung-huyung ya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dia coba lagi. Katakanlah ini usaha terakhir. Kalau yang lalu, katakanlah saudara itu mengandalkan manusia. Hasilnya nihil. Sekarang dicoba untuk mengandalkan Tuhan. Dia membuat komitmen. Asal ku jamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh. Apa yang dia ucapkan, dia kerjakan. Dia jamah, dia pegang jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga merasakan pada waktu jubahnya pegang ada suatu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan dia sembuh seketika. Seketika saudara. Tidak butuh proses, tidak butuh waktu lama. Seketika. Nah, ketika dia mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, apa yang dia harapkan betul-betul menjadi kenyataan. Nah karena itu saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita jangan menjadi lemah. Jangan menjadi goyah, tetap berharap kepada Tuhan. Saya katakan ini saudara bukan berarti saya kuat dan hebat, enggak. Saya juga pernah mengalami saudara kelemahan saya sebagai manusia. Ketika istri saya sakit, insomnia, gak bisa tidur siang malam, tahunan. Usaha untuk berobat. Udah ke berbagai rumah sakit. Rumah sakit A, rumah sakit B. Ganti-ganti dokter ya. Dokter A, dokter B. Gak ada saudara. Didoakan. Saya layani 2 pelepasan. Sampai isi perutnya rasanya saudara kesakitan. Udah. Saudara. Sembuhnya juga enggak saudara. Ternyata itu Tuhan kehendaki berproses. Bukan langsung instan begitu saudara. Seperti yang dialami oleh perempuan pendarahan ini. Saya sempat saudara berpikir juga negatif. Aduh Tuhan, saya sudah mengandalkan Engkau. Kenapa hal ini kok masih saja? Ternyata memang akhirnya pemulihan itu secara pelan-pelan katakanlah begitu saudara. Dialami oleh istri saya di kemudian hari. Walaupun saudara tetap ada pergumulan. Tapi ada pemulihan. Ya. Nah sudah kekasih dalam Tuhan. Siapa tahu juga saudara menghadapi suatu pergumulan yang membuat saudara mungkin juga saudara agak menjadi lemah, agak putus asa. Tapi pada pagi hari ini saudara kita belajar dari Kaleb yang tetap berpegang teguh mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan di kemudian hari itu menjadi kenyataan. Lanjut. Nah, 2. Memiliki karakter Tuhan. Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Lanjut, bacaan dulu. Ia tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian. Karakter Kaleb menunjukkan konsisten iman yang menjadi teladan generasi sesudahnya. Coba kita baca firman Tuhan dulu di dalam Yosua pasal 14 dari ayat 7 sampai 8. Saya baca ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Puji Tuhan saudara ya. Nah, Kaleb ini saudara tampil beda. Ya, tentu sama temannya salah satu lagi Yosua. Ya. Yang memiliki hati yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati.
sekalipun apa yang dia saksikan di tanah Kanaan itu, katakanlah seperti yang diceritakan oleh 10 orang pengintai lain. Tetapi dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan bahwa jangan takut. Kita akan bisa masuk ke sana. Kita akan bisa mengalahkan penduduk itu. Dan kita akan mewarisi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan kekuatan Kaleb yang dia andalkan, bukan kemampuannya, bukan kebolehannya, tetapi sekali lagi saudara, seperti yang saya katakan, dia mengandalkan Tuhan. Sama seperti Daud saudara, ketika berhadapan dengan Goliat. Dia tidak mengandalkan pengalamannya, walaupun mungkin ada sebagai masukan bagi dirinya ketika dia bergumul menghadapi singa dan beruang dan semuanya dapat dikalahkan dengan mudah. Itu dia mengandalkan kekuatannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak mengandalkan kemampuannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan yang ada di barisan Israel. Kamu melawan aku, bawa tombak, bawa lembing, bawa perisai, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Yahweh, katanya, di barisan Israel. Dan itu kan dikatakan diambil batu kecil lalu pakai ale-ale, ya, lalu dilemparkan. Dan luar biasa itu tepat sasaran, bukan kena dada. Kalau kena dada mungkin nggak mati saudara, tapi karena pas jidatnya saudara, ya, jidatnya batunya masuk ke dalam otak jidatnya itu sehingga dia roboh. Kan mengandalkan Tuhan saudara. Nah dalam kehidupan kita saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Baik orang lain termasuk diri kita. Tapi andalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, kita bersyukur kalau diberikan Tuhan kemampuan, talenta yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Tetapi saudara, Tuhan tetap mengajar kita supaya kita rendah hati. Kita mengandalkan Tuhan. Saya bisa, saya mampu, saya kuat bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada saya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat Kaleb saudara ya, memiliki hati yang berbeda. Orang Israel yang lain saudara melihat apa yang dilihat oleh mata mereka, berpikir mengikuti pikiran mereka. Sehingga ketika melihat hal-hal yang menakutkan, mereka tawar hati. Mereka kehilangan harapan. Mereka putus asa. Aduh, kita pasti nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita ini apa? Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Tapi saudara bersyukur di antara 12 orang itu. Ada 2 orang yang berpikir positif. Yang berpikir mengikuti firman Tuhan. Yang berpikir mengandalkan Tuhan. Salah satunya itu adalah Kaleb. 2 orang ini memberikan motivator, menyemangati orang Israel untuk tidak menyerah, untuk tidak mundur. Tapi mari kita maju dan kita pasti bisa menaklukkan mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat saudara banyak dalam peristiwa kehidupan manusia. Ketika dia menjalani suatu usaha, seringkali dia berhadapan dengan hal-hal yang menurut orang lain nggak mungkin bisa. Saya pernah saudara nonton, ini tinju ya, sebagai contoh saja. Ada tinju, saya nggak tahu kelas apa itu. 2 orang.
salah satu petinjunya itu udah jatuh beberapa kali. Jatuh bangun lagi, lawan lagi, jatuh lagi saudara. Muka udah babak belur. Penonton yang nonton sudah, wah ini pasti kalah. Kalau nggak lihat endingnya saudara, itu orang punya dugaan pasti kalah. Ronde-ronde terakhir ditanya oleh wasit, masih bisa? Masih sanggup atau menyerah? Masih bisa, dia bilang, masih sanggup. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, kemampuan yang ada, dia coba lagi. Dan akhirnya sudah mengagetkan semua penonton. Yang udah jatuh beberapa kali dan orang menyangka bakal kalah KO. Justru lawannya yang memukul habis-habisan yang membuat jatuh itu, KO seketika itu, kena pukulan dan gak bisa bangun lagi. Nah saudara, ini kan contoh yang mendorong saudara ya, bahwa orang ketika berhadapan dengan suatu hal yang tampaknya mustahil untuk berhasil, tampaknya mustahil untuk menang. Tapi ingat saudara ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya juga dikatakan tidak ada yang mustahil. Pernah kan tuh murid-murid lihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan gara-gara nggak berbuah. Besoknya begitu lihat pohon itu udah kering. Dari pucuk sampai ke akar-akarnya. Dari akar sampai pucuk saudara ya. Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan. Apa saja yang kamu katakan, doakan ya. Kalau kamu berkata, hai gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal nggak bimbang, tapi percaya. Pada kalimat lain, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Padahal yang kita doakan belum ada. Katakanlah saudara, gambarnya seperti ibu yang sedang hamil. Kita lagi berdoa itu seperti ibu yang sedang hamil. Nah, ibu yang hamil pasti percaya saudara, bahwa dalam perutnya itu ada bayi yang nanti pada waktunya akan lahir. Kira-kira begitu saudara, ya analoginya. Nah saudara, jadi sekali lagi, Kaleb adalah contoh orang dalam hidupnya yang mengandalkan Tuhan. Seorang yang tampil berbeda dengan pendapat, dengan pemikiran orang lain. Karena itu saudara nggak heran kalau ada pemimpin-pemimpin yang jalan pikirannya, pendapatnya itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, tapi justru apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu benar. Ya, itu berhasil. Nah, ini yang terjadi pada Kaleb dan Yosua sebenarnya. Ya, Kaleb dan Yosua. Saudara, dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari Mesir saudara ya, entah hampir 2 juta kayaknya, yaitu 1 juta lebih ya. Mungkin ada yang bilang sekitar 1,6 juta. Itu orang tua dan anak-anak. Nah yang tetap hidup sampai masuk ke tanah Kanaan sudah cuma 2 tuh, Kaleb dan Yosua. Selebihnya itu mati atau meninggal di padang gurun. Ya mungkin ada yang meninggal karena tua, karena umur tua. Tapi ada juga yang meninggal atau mati karena dihukum Tuhan. Karena mereka memberontak, karena mereka itu melawan Tuhan. Nah termasuk Musa saudara. Tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Kenapa saudara? Hanya gara-gara Tuhan berkata kepada Musa untuk mengeluarkan air pada bukit batu itu cukup berkata saja. Itu di Kadesi saudara. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia pukul bukit batu sehingga memang keluar air saudara. Tapi gara-gara itu sehingga dia dilarang oleh Tuhan atau tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya memandang dari kejauhan dari bukit Nebo, dari atas gunung, lihat tanah Kanaan yang terbentang dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Hanya memandang. Nah, hanya 2 orang yang taat, yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan ini, yang sampai masuk menginjakkan kakinya di tanah Kanaan.
Haleluya. Yang ketiga, mempercayai pemeliharaan Tuhan. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama karena faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya. Lanjut. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi yang bersandar kepadanya. Saya baca ayatnya dulu ya. Dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-10 saudara ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun, 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Sampai situ dulu. Saudara, apa yang dialami oleh Kaleb ini memang luar biasa saudara ya. Dalam hal pemeliharaan Tuhan. Kaleb diberikan kekuatan kemampuan yang luar biasa. Dalam peperangan melawan musuh-musuh bersama dengan Yosua itu. Menghadapi penduduk Kanaan. Dia tetap sehat, dia tetap kuat, dia tetap selamat, artinya tidak terbunuh. Oleh kenapa saudara? Oleh karena perlindungan dan kekuatan dari Tuhan kepada dirinya. Selama Kaleb taat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, selama itu pula Tuhan membela dan memberikan kemampuan kepada Kaleb ini. Saudara, yang diceritakan di sini ya, Kaleb ini sudah berumur 85 tahun. Tapi dia katakan, sama kuatnya saya ketika Musa nyuruh saya mengintensifkan umur 40 tahun. Coba saudara, kalau kita umur udah 80 tahun, kira-kira kayak apa biasanya? Jalan udah kayak pohon ditiup angin kan ya? Asam urat nongol, pinggang sakit, kata dokter saraf kejepit. Saya kadang-kadang pertama dengar ya, kok saraf bisa kejepit ya? Kenapa itu ya? Saudara, kita tahu ya, kalau udah umur-umur begini, kata orang ya, banyak yang mencintainya. Asam urat cinta, darah tinggi cinta, ya muncul semua, ya, kolesterol muncul. Waduh, saudara, banyak hal. Ya, tapi ini luar biasa, saudara. Kaleb umur 85 tahun. Sama kuatnya dengan orang umurnya 40 tahun. Pak Kaleb ada asam urat enggak? Enggak ada. Ada darah tinggi enggak? Oh, enggak ada kan. Enggak ada darah tinggi. Kencing manis, boro-boro kencing manis kan. Wah. Sehat, kuat, pergi berperang. Sanggup. Zaman dulu kan perangnya bukan kayak zaman sekarang orang Israel ya. Pakai pesawat. Tembakin peluru yang apa itu, ya katakanlah roket rudal gitu ya. Zaman dulu jalan kaki, paling banter naik kuda atau naik unta, ya. Bawa tombak, bawa lembing, tapi sekarang bawa senjata. Kemajuan Israel luar biasa saudara ya, diberkati Tuhan dalam hal persenjataan. Nah ini dilakukan Israel sebenarnya bukan ingin menyerang, bukan, tapi ingin membela diri. Karena dia selalu diserang. Dia baik-baik tapi lawan yang selalu menyerang. Sebenarnya ini terjadi saudara ya, sejak orang Israel di padang gurun, belum masuk tanah Kanaan, udah diserang terus sudah. Ya, pernah itu di padang gurun apa itu? Diserang oleh orang Amalek.
Musa suruh Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk melihat orang Israel lagi berperang. Dan dikatakan kalau Harun dan Hur angkat tangan, orang Israel kuat menang. Tapi karena capek saudara ya, turun lagi. Orang Israel lemah, kalah, mundur. Supaya kuat, angkat tangan lagi, ya kan? Udah capek, turun lagi, lemah lagi orang Israel. Waduh, ini gimana ini turun naik. Hanya dipangku lah. Tangan Musa ya itu dipangku oleh maaf saudara, itu Musa ya angkat tangan itu dipangku oleh Harun dan Hur itu kiri kanan. Akhirnya orang Israel mengalahkan orang Amalek. Nah saudara, angkat tangan itu merupakan kekuatan doa yang kita angkat kepada Tuhan. Saya percaya selama kita berdoa menghadapi pergumulan, Tuhan pasti akan berikan kekuatan demi kekuatan kepada kita. Kemudian saudara, selain kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada Kaleb saudara, berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Kaleb itu diberikan, digenapi. Tanah yang dijanjikan diberikan. Nah tanah itu kan sumber usaha, sumber kehidupan bagi orang Israel. Itu diberikan kepada mereka untuk katakanlah pada zaman itu bercocok tanam, untuk tempat tinggal, untuk wilayah suku-suku mereka, suku Yehuda. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bahkan Tuhan telah berjanji kepada Yosua, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sama sepertimu Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara, Daud salah satu tokoh dalam kitab juga yang dapat kita lihat saudara dalam Mazmur pasal 23. Itu katakanlah saudara merupakan firman Tuhan yang merupakan pengalaman Daud yang dia rangkum di dalam kehidupannya. Ketika dia menjalani kehidupannya, sejak dia mengembalakan domba, sampai dia berhadapan dengan musuh-musuh Israel, bangsa Filistin, sampai dia akhirnya dikejar-kejar oleh Raja siapa tuh ya? Aduh kok jadi blank. Saul. Waduh, kok gampangnya jadi susah ya. Raja Saul. Kemudian saudara, ketika dia menjadi raja, banyak hal pengalaman hidupnya. Hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan, hanya dia menulis firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku. Dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini gambaran saudara apa yang dibutuhkan oleh Daud. Butuh kebutuhan jasmani, makan minum. Tuhan berkati. Kebutuhan damai sejahtera, kebutuhan ketenangan, Tuhan berkati. Sampai Daud berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud merasakan penyertaan Tuhan. Ketika dia berada di tengah-tengah bahaya, yang memungkinkan dia bisa terbunuh oleh lawan-lawannya, oleh musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan menyertainya. Dan dia tahu itu. Walaupun secara fisik dia tidak lihat. Seperti domba dengar tongkat dari gembala. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan segala kebaikan, kebajikan, kemurahan
menjadi pengalaman hidupnya yang nyata. Sampai dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita mungkin lemah, membuat kita bisa putus asa, kita tetap kuat, saudara. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah sebabnya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu orang lain untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan satu sama lain, agar kita tetap eksis sebagai orang percaya. Suami bisa dikuatkan oleh istrinya. Istri bisa dikuatkan oleh suaminya. Orang tua bisa menguatkan anak-anaknya. Misalnya anak-anaknya sekolah, jangan putus asa. Walaupun kamu nggak naik kelas, udah jalanin lagi. Jangan sampai berhenti. Lanjutkan, usahakan. Percaya tahun depan kamu bisa naik kelas. Tahun depan kamu bisa lulus. Tidak mustahil, saudara. Biarpun anak itu pernah nggak naik kelas, di kemudian hari dia menjadi anak yang pinter, yang percaya kepada Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Jemaat satu sama lain saling mendukung, mendoakan, saling memberikan masukan, sehingga kita mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita mau belajar dari Kaleb ini, supaya tidak gampang menyerah, pantang menyerah, tidak cepat putus asa, tidak cepat lemah, tetapi tetap kuat dan bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Kita angkat pujian, karena Tuhan itu baik, saudara ya. Selalu menyertai kita, selalu menolong kita, selalu mengasihi kita. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Berkat-Mu hari ini
kita sama-sama berdiri, kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Baikkan habis-habisnya kasih dan besar setia di sepanjang hidupku. Kita angkat, kunaikan syukur, haleluya. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan bukan yang tak pernah pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, setia, besar setia, Besar di sepanjang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami masing-masing, atas keluarga kami masing-masing, dan atas seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, Engkau tetap ada, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami setiap pribadi. Ketika kami menghadapi tantangan, baik itu Tuhan berupa menyangkut sakit penyakit atau kelemahan tubuh, baik itu berupa menghadapi kebutuhan-kebutuhan hidup kami, ataupun persoalan-persoalan lain dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan, mampukan kami. Kami tidak mengandalkan diri kami, tapi kami mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar sidang jemaat-Mu semua boleh dikuatkan, dihiburkan, dan mereka boleh tetap maju di dalam Tuhan, sehingga segala berkat-berkat yang menjadi harapan mereka nanti akan terpenuhi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, perkataan hamba-Mu terbatas.
Tetapi Engkau Tuhan Roh Kudus, biar terus mengingatkan kami setiap pribadi, agar kami tetap semangat, pantang menyerah, pantang mundur, tidak putus asa, tetapi kami tetap maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan untuk memiliki sikap pantang menyerah ya. Pantang menyerah, tetap semangat dalam menjalani hidup. Tinggal berapa bulan lagi ya? Sebulan lagi ya, kurang lebih. Tahun 2025 akan kita lalui. Jadi jangan gampang menyerah. Kita akan masuk tahun 2026 penuh dengan berkat Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Midiani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan ya. Mari kita siapkan persembahan kita. Hari ini persembahan hanya satu amplop ya. Jadi tidak dua ya. Hari ini satu amplop untuk kita bawa mempersembahkan rumah Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Mari angkat persembahan kita bawa kepada Tuhan. Inilah kami jemaat Tuhan GBI Cipunar akan memberikan, mengembalikan dan menabur persembahan kami kepada Engkau Tuhan hari ini. Kami mau bawa persembahan kami dengan sukacita, dengan tulus ikhlas kepadamu Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala hormat bagimu Bapa yang mengasihi, Bapa yang memeliharamu. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita akan dengarkan pengumuman melalui Warta Jemaat. Shalom. Hari ini banyak yang gak hadir ya. Mungkin di luar kota atau ada yang sakit. Kita doakan mereka. Bapak Ibu, kenapa persembahan cuma satu amplop sekarang? Biasanya kan 2 amplop. Amplop pertama itu untuk persembahan tangan, biasa kolekte. Yang kedua itu untuk persembahan diakonia. Tapi sekarang dijadiin satu ya. Jadi persembahan tidak dibagi 2, dijadiin satu. Nah nanti
bendahara yang akan membagi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah memasukkan 2 amplop, ya, tapi cukup 1 amplop. Jadi misalnya biasanya memberi sekian, ya, di 2 amplop, ya. Nah sekarang dimasukin 1 amplop saja, karena nanti bendahara yang akan membagi. Juga nanti ada dana misi, nah itu pun nanti bendahara yang membagi. Ya, jadi Bapak Ibu tetap isi 1 amplop dengan persembahan yang biasa Bapak Ibu berikan. Misalnya tadinya berapa, 2 amplop, sekarang jadiin 1 saja. Ya, jadi mulai hari ini, karena itu Bapak Ibu hanya dapat 1 amplop, ya. Jadi jangan persembahan yang kedua bisa Bapak Ibu kasih, itu nanti tetap dimasukkan karena bendahara yang akan membagi. Saya kira mungkin Bapak Ibu akan lebih mengerti, ya. Baik, ya, untuk akhir raker nanti awal tahun akan disampaikan kepada seluruh jemaat. Kita berdoa bersama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkenan hadir, memimpin dan mengurapi ibadah kami. Kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau berhadirat di tengah-tengah kami, dan kami percaya setiap jemaat yang hadir, walaupun hari ini banyak yang tidak hadir, tapi Tuhan tetap hadir. Kami setiap pribadi telah berjumpa dengan Tuhan, baik di dalam puji-pujian, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan, yang diingatkan supaya setiap kami memiliki mental pantang menyerah, semangat pantang menyerah. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami tidak akan menyerah, sebab ada Tuhan bersama dengan kami, sebab kami maju oleh karena janji-janji Tuhan, dan kami maju karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Midiani yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau, berkati istri dan anak-anak, mantu dan cucu, dan berkati juga Tuhan pelayanan dan juga tugas sehari-hari. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik WL, singers, pemusik, Tuhan para imam musik, juga multimedia, penyambut jemaat, para pendoa syafaat, juga Tuhan pengumpul pundi-pundi. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Ijah. Tuhan, oleh anugerah Tuhan hari ini beliau bisa beribadah kembali, bisa melayani kembali, ya Tuhan, karena Tuhan menopang dan memberi kekuatan. Tuhan, secara manusia, hamba-Mu ini mungkin tidak bisa lagi beribadah, tetapi Tuhan telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepadanya, sehingga hari ini hamba-Mu bisa datang kembali untuk beribadah bersama-sama menyembah Tuhan di bait-Mu. Biar Tuhan terus memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan Tuhan terus menopang agar Ibu Ijah semakin sehat walafiat, baik rohani, jiwani, dan jasmaninya. Terima kasih juga kami bersyukur karena Tante Sugeng Tuhan telah tolong dalam menjalani operasi di Kucing, ya Tuhan. Operasi boleh berjalan dengan lancar dan sudah berhasil, dan Tuhan sekarang tinggal pemulihan juga. Tuhan akan juga pulihkan melalui fisioterapi, dan Tuhan memberi kekuatan kepada Tante Sugeng sehingga pada waktunya beliau pun bisa beribadah bersama dengan kami.
Berkati Bapa rohani dan Ibu rohani kami yang sedang ada di Australia. Tuhan memberi kesehatan selama di Australia, sehingga nanti pulang pada waktunya Tuhan juga dengan tubuh yang sehat. Biar tetap bersukacita, berbahagia karena boleh berjumpa dengan anak-anak dan mantu-mantu mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau mengerti pergumulan mereka, mengerti setiap persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Biar firman ini akan terus menguatkan mereka. Firman-Mu akan terus menopang dan memberi motivasi kepada mereka untuk terus tegak berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Kami tidak tahu apa yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kalau ada di antara mereka sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada mereka yang sedang bepergian, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana kaum wanita GB Cibunar yang akan mengunjungi sebuah panti asuhan untuk berbagi kasih Tuhan dengan anak-anak panti. Kiranya Tuhan tolong dalam persiapan supaya segala sesuatu yang dipersiapkan akan menjadi berkat bagi anak-anak panti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kaum wanita yang memiliki kepedulian kepada orang di luar sana, bukan saja peduli kepada orang yang ada di dalam, juga mereka peduli kepada orang-orang yang ada di luar. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, ketika aku susah, Engkau mengunjungi aku. Biarlah Tuhan, itu akan menjadi kesukaan dan perkenanan Tuhan bagi kaum wanita atau bagi WBI Cibunar. Terima kasih. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan berkati semua aparat, khususnya aparat keamanan TNI dan Polri yang menjaga keamanan negara ini dan yang menjaga ketertiban masyarakat. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan bait-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, menyertai dan melindungi mereka sama seperti Tuhan menyertai dan melindungi ketika mereka datang. Demikian Tuhan menyertai dan melindungi ketika mereka pulang. Mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala anugerah, rahmat, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat-berkat jasmani, kesehatan maupun keuangan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Besar anugerah-Mu, besar
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus